Puji Tuhan, selamat pagi semua adik-adik. Ya, kiranya semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati, pikiran, jiwa kita akan pujian Yesus namamu yang termanis. Bapa surga, kami ucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini kami dapat kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama-sama adik-adik kami semua Bapa. Walaupun kami ada di rumah semua, tapi hati pikiran jiwa kami senantiasa Bapa tertuju hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah pada pagi hari ini, Kau yang sendiri pimpin sertai dan Kau menang sukacita sorak-sorai kegembiraan bagi kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kami serahkan doa permohonan kami dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Haleluya, amin. Adik-adik bagi berdiri semua, kita angkat pujian mulutku untuk memuji Tuhan. Doa pada Yesus.
kita sambung kembali, kita akan pujian Ku Istimewa. Adik-adik semua, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran jiwa kita angkat pujian Bapa sentuh hatiku. Segala yang tak
Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Hati kami sudah penuh dengan sukacita. Dan sekarang Tuhan, kembali kami serahkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan, mengurapi setiap pemberitaan firman yang akan disampaikan pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita minggu ini adalah tentang Nabi Yunus dan ikan besar. Dulu ada seorang nabi bernama Yunus. Bapaknya bernama Amitai. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Yunus, katanya, "Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Ingatkan mereka karena penduduk di sana jahat sekali." Tetapi Yunus malah pergi ke arah lain untuk menjauhi Tuhan. Ia pergi ke Yopa dengan menumpang kapal yang akan pergi ke Spanyol. Yunus membayar ongkos perjalanannya, lalu berlayar bersama awak kapal ke Spanyol untuk menjauhi Tuhan. Yunus turun ke tempat yang paling bawah dari kapal itu, lalu tertidur dengan nyenyaknya. Wah, kenapa ya Yunus lari dari Tuhan? Bukankah sebagai nabi seharusnya Yunus menuruti apa perintah Tuhan? Rupanya Yunus mempunyai alasan sendiri. Ikuti terus ya ceritanya. Tuhan melihat semua yang dilakukan Yunus. Yunus membangkang dan membuat Tuhan sedih. Lalu Tuhan mendatangkan angin ribut ke atas laut, dan angin itu menjadi badai yang sangat hebat. Badai itu memukul kapal sampai hampir hancur. Para awak kapal ketakutan dan berteriak-teriak minta tolong kepada dewa mereka. Mereka lalu membuang sebagian muatan supaya kapal tidak karam. Waktu nahkoda kapal itu turun ke bawah, ia melihat Yunus sedang tidur di situ. Ia berkata, "Bagaimana bisa kau tidur dalam keadaan begini? Ayo bangun, berdoalah kepada dewamu untuk minta tolong. Siapa tahu ia akan kasihan kepada kita, sehingga kita tidak binasa." Yunus pun bangun dan mengikuti nahkoda itu naik ke atas kapal. Adik-adik, Tuhan tahu apa yang dilakukan Yunus. Jadi dibuatlah angin ribut ke atas laut yang menghantam perahu yang ditumpangi Yunus. Apakah Yunus mengerti bahwa Tuhan sedang memberinya peringatan? Kita lanjutkan ya ceritanya. Sesampainya di atas kapal, para awak kapal itu berkata kepada sesama mereka, "Kita harus buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah sampai kita ditimpa bencana ini." Mereka percaya dengan membuang undi, orang yang menyebabkan bencana akan ketakutan. Dan pada waktu mereka membuang undi, ternyata nama Yunus yang kena. Lalu kata mereka kepada Yunus, "Betulkah engkau yang menyebabkan bencana ini? Engkau dari mana? Bangsa apa? Mengapa ada di sini?" Mereka terus bertanya kepada Yunus. Aha, Yunus ketahuan. Ialah yang menyebabkan bencana badai besar itu. Yunus menjadi sadar bahwa yang ia lakukan telah membuat Tuhan sedih dan marah. Lalu apa yang dilakukan Yunus? Yunus menjadi sadar. Ia telah membuat Tuhan menghukumnya. Katanya, "Aku orang Ibrani. Aku menyembah Tuhan Allah di surga yang menciptakan laut dan daratan." Kemudian dia bercerita bagaimana ia berusaha melarikan diri dari Tuhan. Para awak kapal itu menjadi ketakutan mendengar cerita Yunus. "Lancang sekali perbuatanmu itu. Berani benar kamu melawan perintah Tuhanmu," katanya kepada Yunus. Sementara itu badai semakin dahsyat. "Lalu apa yang harus kami lakukan kepadamu supaya badai berhenti?" katanya lagi.
Jawab Yunus, "Buang saja aku ke laut, pasti badai berhenti. Sebab sekarang aku tahu, akulah yang menyebabkan badai yang dahsyat ini menimpa kalian." Para awak kapal itu masih berusaha mendayung kapal itu ke daratan, tetapi badai makin kencang, sehingga usaha mereka menjadi sia-sia. Akhirnya, para awak kapal itu menyerah. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jangan hukum kami, karena kami harus membuang orang ini ke dalam laut. Sekalipun orang ini tidak bersalah kepada kami, Engkau pasti tahu apa yang Kau inginkan." Lalu mereka melemparkan Yunus ke dalam laut, maka badai itu berhenti mengamuk. Para awak kapal itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Karena itulah, setelah mendarat, mereka mempersembahkan korban dan menjanjikan banyak hal kepada Tuhan. Waktu Yunus dilempar ke laut, Tuhan juga mendatangkan seekor ikan besar yang langsung menelan Yunus. Maka tinggallah Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Yunus ditelan ikan besar. Bagaimana ya rasanya berada dalam perut ikan? Pasti Yunus merasa bosan dan sangat takut. Lalu apa yang dilakukan Yunus dalam perut ikan itu? Lalu Yunus berdoa dari dalam perut ikan. "Ya Tuhan, waktu aku berseru dan minta tolong pada saat susah, Engkau akan menjawab dan menolong aku. Sekalipun aku Kau lemparkan sampai ke dasar lautan, dihempas ombak dan dikelilingi arus air. Sekalipun Kau buang aku ke dasar lautan, dan mungkin tak kulihat lagi bait-Mu yang suci. Aku mau berseru kepadamu, Tuhan, sewaktu aku tenggelam dan dikelilingi samudra, dan aku merasa sangat lelah. Aku berseru kepadamu Tuhan, dan doaku sampai kepadamu Tuhan. Engkau menyelamatkan aku dari dasar lautan, ya Tuhan Allahku. Biarlah para penyembah berhala meninggalkan Engkau dan tak lagi setia. Tetapi aku akan memuji Engkau dan kubawa persembahanku untukmu. Semua janjiku akan kulakukan, karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan." Lalu Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus berdoa, "Ya, dari dalam perut ikan Yunus mengingat Tuhan dan kebaikan-kebaikannya." Yunus menyesal sudah membangkang perintah Tuhan. Dan akhirnya ikan itu memuntahkan Yunus ke darat atas perintah Tuhan. Untuk kedua kalinya Tuhan berbicara kepada Yunus, katanya, "Pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikan kepada rakyatnya pesan yang kuberikan kepadamu." Kali ini Yunus menuruti kata Tuhan dan pergi ke Niniwe, sebuah kota yang besar sekali. Yunus harus berjalan selama 1 hari untuk sampai ke kota itu. Yunus pun masuk ke kota itu. Sesudah berjalan berkeliling kota, Yunus mulai berkhotbah, katanya, 40 hari lagi Niniwe akan hancur." Tak disangka-sangka, penduduk Niniwe percaya kepada pesan Allah itu. Seluruh rakyat pun berpuasa dan memakai kain kabung untuk menunjukkan bahwa mereka menyesali dosa-dosa mereka. Kali ini Yunus tidak membangkang. Ia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yunus pergi ke Niniwe, ke kota yang besar itu. Ia berjalan berkeliling dan menyampaikan pesan Tuhan. Waktu Raja Niniwe mendengar kabar itu, ia turun dari kursi kerajaannya. Raja melepas jubah kerajaannya, memakai kain kabung, lalu duduk di atas abu. Raja juga memberi pengumuman ini. Perintah ini dikeluarkan di Niniwe atas keputusan raja dan para menteri.
semua orang, sapi, domba, dan ternak lainnya. Tidak boleh ada yang makan dan minum. Manusia dan binatang harus memakai kain kabung. Semua orang harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah sebagai tanda penyesalan. Semua orang yang jahat dan berdosa harus bertobat dan menjadi baik. Barangkali Allah akan mengubah niatnya dan tidak marah lagi, dan kita tidak jadi binasa. Ternyata Allah mengubah keputusannya setelah melihat seluruh warga Niniwe bertobat dan menyesali perbuatan mereka. Apakah Yunus menjadi senang karena Allah membatalkan hukumannya? Kita akan tahu di cerita selanjutnya. Yunus sama sekali tidak senang dengan hal itu. Ia malahan menjadi marah. Lalu ia berdoa, "Tuhan, bukankah ini yang pernah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu, bahwa Engkau pasti akan melakukan ini? Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Aku tahu bahwa Engkau Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, lemah lembut, dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukuman. Sekarang ya Tuhan, biarlah aku mati saja, sebab lebih baik aku mati daripada hidup." Jawab Tuhan kepadanya, "Engkau tak punya alasan untuk menjadi marah." Yunus marah dan pergi ke sebelah timur kota, lalu duduk di situ. Dia membuat sebuah pondok dan berteduh di dalamnya sambil menunggu apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Yunus menjadi serba salah. Ia putus asa karena apa yang dialaminya membuatnya menjadi marah dan sedih. Adik-adik, apakah sikap Yunus yang menjadi marah itu benar atau salah? Tetapi Allah berkata kepadanya, "Tidak ada alasan bagimu untuk marah dan sedih. Mengapa tidak? Aku pantas untuk menjadi marah sekali sampai mati." Lalu kata Tuhan kepadanya, "Allah telah merencanakan yang baik bagi penduduk kota Niniwe. Sekalipun mereka melakukan pelanggaran yang menjadikan hati Tuhan, pada waktu mereka bertobat, Tuhan mau menerima mereka dan menyelamatkannya." Akhirnya Yunus mengerti bahwa Allah mengasihi semua umatnya dan berkuasa melakukan apapun. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yunus dan ikan besar. Nah, adik-adik, kita tidak mau seperti Yunus yang tidak taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tapi kita mau bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, yang setia, dan selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan pujian "Terima Kasih Tuhan". Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengajar kami untuk taat dan dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang mau menurut kepada perkataan-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang setia Tuhan, yang taat dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.